Pakaian bercadar adalah salah satu pakaian yang memang sangat tertutup untuk tetap menjaga auratnya dan tidak memperlihatkan keelokan tubuhnya. Dalam agama Islam, memang menganjurkan untuk menjaga auratnya di depan banyak orang, baik wanita maupun pria. Dalam surat An-Nur ayat 31, mengatakan bahwa wanita hendaknya menahan pandangan dan kemaluannya dalam menampakkan perhiasan dan hendak mereka menutup kain kudung ke dadanya. Dengan mematuhi syariat agama Islam, pakaian yang tertutup senantiasa mendapatkan perlindungan Allah SWT dan azab dari Allah. Agar lelaki tidak memandang wanita dari keindahan tubuhnya saja, dengan menutup diri dan pakaian pun menjaga setiap hawa nafsu dalam melihat keelokan tubuh setiap orang. Terhindar dari penyakit ain yang dapat disebabkan dari sorotan mata takjub seseorang dan terhindar dari iri dengki. Memakai pakaian tertutup menurut Al-Quran dapat mendapat pahala. Laki-laki yang beragama Islam pun diwajibkan untuk menutup auratnya dari pusar sampai kakinya. Kita berdua akan menjelaskan syarat wajib naik haji. Yang pertama itu harus beragama Islam. Hanya orang muslim yang dapat menginjakkan kaki di tanah suci. Dan yang kedua itu sudah balik. Sudah balik itu ditandai dengan menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Yang ketiga itu berakal sehat. Orang-orang yang gila, hilang ingatan itu tidak diwajibkan untuk naik haji. Hanya orang yang berakal sehat yang memenuhi syarat naik haji. Kemudian yang keempat ada merdeka atau bukan budak. Meskipun saat ini sudah tidak ada perbudakan lagi, namun haji tetap tidak diwajibkan bagi budak atau hamba sahaya yang beragama Islam sekalipun. Kemudian yang kelima, mampu secara fisik dan finansial. Poin syarat haji yang paling mendapat perhatian serius bagi warga Indonesia ini adalah mampu secara fisik dan finansial. Kemudian yang keenam, punya amaran khusus bagi wanita. Ada kalanya orang yang berhaji bukan merupakan pasangan suami istri saja, namun syarat wajib ini ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi bahwa perempuan yang berhaji atau menginjakkan tanah haram wajib didampingi oleh pasangannya atau suami. Salat dalam Islam. Dalam Islam, terdapat 5 ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, yaitu sholat 5 waktu. Yang pertama adalah sholat subuh, yang dilaksanakan dengan 2 rakaat, biasanya dimulai sejak pukul 4 hingga pukul 5.30. Namun, sejatinya menurut pendapat ulama, subuh diawali ketika fajar shadiq muncul. Shadiq adalah cahaya putih yang melintang di sepanjang ufuk timur dan berakhir saat sebelum matahari terbit atau syuruk. Yang kedua ada sholat zuhur, yang dilaksanakan dengan 4 rakaat. Biasanya dilaksanakan dari pukul 11.30 hingga tiba waktu asar. Zuhur dimulai ketika matahari telah tergincir condong ke arah barat dan berakhir ketika masuk waktu asar. Lalu sholat yang ketiga ada sholat asar, yang dilaksanakan dengan 4 rakaat. Biasanya dikerjakan dari pukul 3 hingga mendekati waktu maghrib. Waktu asar diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri. Lalu yang keempat ada sholat maghrib dengan 3 rakaat. Waktu maghrib umumnya jatuh pada pukul 6 sore. Maghrib diawali saat setelah matahari terbenam terakhir dan berakhir setelah syafaq selesai dan waktu isya dimulai. Lalu yang terakhir ada sholat isya dengan 4 rakaat. Sholat isya dimulai setelah berakhir waktu maghrib, yaitu sekitar 7 malam hingga menjelang terbitnya matahari. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Yang selanjutnya adalah manfaat sholat. Manfaat sholat yang pertama adalah mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua adalah menjadikan hati tenang, karena dengan sholat merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Seorang muslim bisa mendapatkan rasa damai dengan Tuhannya ketika sholat, sebab jiwanya menjadi tenang, hatinya tentram, dadanya lapang, keperluannya terpenuhi, dan dengan seorang bisa tenang dari kebimbangan dan problematika duniawi. Yang ketiga adalah menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus senantiasa menyembahnya. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Tuhan. Yang kelima, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar atau jelek. Yang keenam, seperti dalam surah yang artinya sesungguhnya, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Di dalam menunaikan sholat, di dalam Islam terdapat syarat dalam sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, suci badan dari hadis besar dan kecil. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, akil balik. Akil balik di sini yang dimaksud adalah
bagi laki-laki yang telah keluar sperma atau mimpi basah, dan bagi perempuan yang telah keluar darah haid. Yang kelima, jauh dari tempat najis. Yang keenam, terjaga atau tidak tertidur. Selanjutnya terdapat tujuan sholat. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan umat muslim. Yang kedua, memberikan ketenangan dalam diri, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, mencegah perbuatan keji. Yang keempat, sholat akan mensucikan dan membersihkan diri. Yang kelima, sholat merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang melebihi segala-galanya bagi umat muslim. Ada beberapa tujuan puasa dalam Islam. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan, tidak hanya dengan menahan lapar dan haus. Ketakwaan tersebut dapat diperoleh ketika seorang muslim berniat sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho dari Tuhan. Lalu yang kedua adalah menjadi lebih bersyukur, di mana saat melaksanakan ibadah puasa, seseorang dapat merasakan langsung bagaimana penderitaan orang lain, sehingga dapat meningkatkan rasa empati dan simpati, lalu muncul juga rasa bersyukur atas apa yang telah dia miliki. Yang ketiga adalah mendapatkan pintu surga. Selain untuk mendapatkan pintu surga, seorang muslim juga akan ditinggikan derajatnya oleh Tuhan. Hal yang didapat ini menunjukkan betapa mulianya seorang muslim yang mau mengerjakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh demi mendapatkan ridho dari Tuhan. Yang terakhir adalah menghindari perbuatan maksiat. Selain makan dan minum, berpuasa juga senantiasa menjaga seorang muslim dari perbuatan maksiat yang sia-sia jika dilakukan. Salah satunya yakni melakukan kejahatan dan berbohong. Manfaat berpuasa. Ada beberapa manfaat berpuasa dalam agama Islam. Yang pertama, detoksifikasi tubuh. Berpuasa dapat menjaga tubuh dari berbagai gangguan kesehatan yang fatal. Hal ini lantaran berpuasa mampu membersihkan tubuh dari berbagai toksin atau racun di dalam organ penting. Rendah hati. Dengan begitu, berperilaku secara berlebihan hingga tinggi hati akan senantiasa dijauhi. Berpuasa juga mampu melatih diri sendiri untuk selalu bersyukur dan berbagi dengan sesama manusia melalui sedekah hingga zakat. Yang ketiga, disiplin. Hal tersebut dimulai ketika bangun pagi untuk menyantap sahur hingga menunaikan ibadah sholat tepat waktu. Dengan menjalankan puasa secara rutin, maka kita pasti beralih menjadi pribadi yang lebih disiplin dalam menjalani hidup. Yang terakhir, meningkatkan empati. Saat berpuasa, seorang muslim dapat merasakan penderitaan kaum yang senantiasa hidup dalam kesederhanaan. Maka, berpuasa pun juga mengajarkan kita untuk selalu merasa bersyukur dan cukup atas hikmat yang Allah berikan.